barokah sehingga saged nggih punika silaturahmi ngeten iki. Insyaallah silaturahmi kados ngeten iki saged napa punika mendatangkan kebahagiaan ini, dan kita umurnya panjang insyaallah dan berkah dari Allah SWT. Ibu-ibu jamaah rahimakumullah ya, Mas. Ini masuk dulu. Ya. Oh ya. Nanti yang isi siapa, Mas? Tentang apa? Oh ya, nanti sebentar ya, tak isi dulu ya. Nanti sampean duduk dulu. Ya, nanti gantian, Bu. Nanti setengah jam saya, nanti setengah jam Mas Afif gitu ya. Gitu ya. Iya. Tema yang nanti saya sampaikan adalah tentang kenapa kita harus berbuat baik. Ini yang pertama. Kenapa kita harus berbuat kebaikan gitu ya. Allah punika wonten ing Al-Qur'an inggih punika merintahaken supados kita punika senantiasa berbuat baik. Ken salat, ken poso, ken zakat, ken seneng tetulungan ngoten nggih Bu nggih. Dimohon untuk selalu kita itu berbagi dengan sesama. Itu adalah ayat-ayat Allah, itu adalah perintah Allah yang menjadi perhatian kita, bahwa Allah itu melalui Al-Quran itu memerintahkan kebaikan-kebaikan, dan supaya manusia itu menjauhkan sesuatu yang buruk, kan seperti itu. Nah, pertanyaannya adalah kenapa agama itu memerintahkan manusia untuk berbuat baik. Apakah perbuatan baik itu hanya sekedar dilakukan selesai? Sekedar hanya dilakukan itu kemudian tidak ada apa-apanya. Nah, inilah yang menjadi perhatian kita sebagai orang yang beragama. Monggo ingkang nembe rawuh dipun segejaken. Pramila wonten ing Al-Qur'an bilih tumindak kebecikan niku menawi dipun lampahi niku wangsulipun dumateng piyantun ingkang tumindak kebecikan. Kebaikan itu, kebaikan seseorang yang dilakukan akan kembali kepada orang yang melakukan kebaikan tersebut. Nah, seperti itu. Maka di dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 7, ya, dalam Al-Quran Al-Isra ayat 7 Allah berfirman, in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Nah, jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik pada dirimu sendiri, dan sebaliknya kalau kamu itu berbuat jahat, maka perbuatan jahat itu akan berbalik pada dirimu sendiri. Nah, berarti apa, ibu-ibu dan saudara-saudara semua, bahwa kebaikan yang kita lakukan, kebaikan yang dilakukan itu akan berbalik kepada orang yang melakukan tersebut. In ahsantum li anfusikum. Jadi kalau kita berbuat baik, maka akan kembali kepada kita kebaikan-kebaikan tersebut. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya apa yang terjadi hari ini, apa yang kita alami hari ini adalah karena perbuatan kita kemarin atau perbuatan yang sudah kita lakukan. Jadi apa yang sudah kita lakukan kemarin atau apa yang sudah kita lakukan tadi, maka hari ini kita menikmati. Yang terjadi hari ini, hari esok adalah perbuatan yang pernah kita lakukan. Maka orang Jawa mengatakan, wong Jawa niku ngarani nandur kuwi bakale ngunduh. Nandur semangka panganene semangka, nandur kacang panene kacang. Nek nandur kacang kok panene melong itu berarti ora nandur. Nyolong. Kan ngoten. Gitu. Terus ngunduh woing pakarti. Nek jenengan tiap hari niku olahraga rutin, jalan-jalan nggih. Ora ketan mubeng ning Gladak tekan Kartosuro. Iki jenenge ora raketan iki, jenenge
apa ki jenenge rekoso ya, masuk jalan-jalan belakang tekan Solo tele-tele ngene iki. Nggih jalan-jalan rutin ibu-ibu niku cukup olahragane jalan-jalan kemawon. Mengene enten bakul pecel mampir. Nah, nggih ta, itu Bu nggih. Murah meriah mengke 2.000 entuk, 3.000 entuk. Kan wonten mawon dinikmati. Enten bakul napa rubung-rubung kok enek bakul apa jenang mampir. Kan sekecap. Jadi menikmati kan. Ora malah kaya burma malah didoy ampun. Wah iku kabeh ra oleh ampun ya. Nih, pokoknya nonton mawon jalan-jalan enek rubung-rubung pengadol pecel mampir tuku pecel. Enek wong senang mampir tuku jenang. Wong saniki murah. Nah niku. Kan bahagia. Ngoten nggih. Dan itu kita akan memperoleh kebahagiaan. Kita akan memperoleh sehat jasmani dan sehat rohani. Nah niku. Munduh waing pakarti. Dados nomor setunggal kenapa kita harus berbuat baik? Bahwa kebaikan itu akan kembali kepada orang yang telah berbuat baik. Maka seperti dalam cerita, ada satu cerita. Nggih, enten cerita niku nek bocah cilik niku nyuwun sewu nggih, nyolong obat ten apotek. Nggih. Nyolong obat niku. Terus sing duwe niku nggih ngerti, wah bocah kok kurang ajar nyolong obat, cekel. Lah dicekel terus napa niku penjual sing dodol apotek iki nggih mbok nese boleh nek sing nek padha niku mboten trima iki bocah iki nyolong obat larang. Ngoten nggih. Dan dilalah niku sing ten seberang jalan niku enten penjual mie niku ngerti nek bocah iki bocah wong duafa wong ra duwe ngoten nggih. Nggih mboten duwe ngoten. Lah terus napa sing dodol mie niku nyerai sing bakul apotek njaluk duwe penjalukan sapa bocah iki dibebaske wae. Bocah iki wong ra duwe mbok wis ben diculke wae. Ngoten. Sing dodol sing duwe apotek jane ora gelem. Bocah ini nek wis ngene kudu dikei sanksi. Pun sangsine ben mengke enten sing bales. Akhirnya napa sing bakul mie niku napa niku bebaske piyantun alit ya, bocah cilik sing nyolong kala dibebaske wis kan oleh mulih kan oleh. Nah, ternyata napa niku napa sing bakul mie iku nggih nelusur iki jane bocah iki asline iki sapa to. Ditelusur ternyata napa nyolong obat itu ternyata memang tinggi ngobati ibuke sing lara rada parah. Jadi nyolong obat nggih boten didol, tinggi boten tinggi jajan memang mencuri obat untuk mengobati ibunya yang sakit parah. Nah, kan jane ya karepe apik ning carane sing ora bener kan niku nggih. Dan itu dia terkesan. Nggih. Ketika si bocah itu ketahuan mencuri dan dibebaskan oleh pedagang mie, tapi qadarullah setelah sekian puluh tahun ya, ternyata yang penjual mie itu tetap menjadi penjual mie gitu ya, penjual mie. Dan pada satu saat dia sakit keras, sakit parah, dia harus berobat di rumah sakit, butuh biaya banyak sementara dia tidak punya dana untuk mencukupi pengobatan itu. Iya. Nah, sebenarnya gimana? Akhirnya apa? Dia mendapatkan kabar bahwa seluruh biaya rumah sakit perawatan di rumah sakit sudah ada yang menanggung. Nah, itu. Ternyata siapa yang menanggung itu? Anak kecil tadi yang dia pernah tolong. Ketika ternyata nasib berubah, dia menjadi seorang dokter. Nah, lah siapa sing ngerti mbiyen bocah cilik orang duwe pernah nyolong ning akhirnya napa niku dadi dokter kan seperti itu. Nah, akhirnya yang terjadi adalah bahwa si penjual itu sadar bahwa yang membebaskan seluruh biaya perawatannya dan pengobatan adalah orang yang dulu pernah dia tolong. Dia itu nggak ngerti. Sapa sing bocah iki sing dokter iki sapa nggak paham. Tapi dokter itu dia paham. Dia adalah pedagang mie yang dulu pernah menolongnya. Dia masih ingat betul gitu, masih ingat betul. Nah ini. Nah biasanya memang kalau orang itu sedang kesulitan, kalau orang itu nek wong ki kepepet, biasanya ki nek ditulungi terus wong ki dadi kelingan sing biyen sing nulungi ngoten. Gitu, nek kepepet tuh, pas kepepet banget, kok nek sing nulungi ki terus ya kelingan terus kok. Wong biyen aku pernah ditulungi ibu kae, bapak kae, kelingan. Nah, seperti itu. Dan inilah ayat itu membuktikan bahwa apa? In ahsantum li anfusikum itu betul.
Memang nyata dalam kehidupan kita bahwa setiap kebaikan itu atau kebaikan yang dilakukan oleh seseorang itu akan kembali kepada orang yang berbuat baik tersebut. Gampangannya kalau wow gitu sing nandur iki bakale munduh. Nah, seperti itu. Contoh kebaikan lain. Kalau orang bersedekah. Orang bersedekah kalau di dalam surat Al-Baqarah itu kan akan dilipat gandakan. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah. Kalau seseorang itu menginfakkan rezekinya di jalan Allah, kamasali habbah, maka seperti dia itu apa? Menanam satu butir, ambatat sab'a sanabil, maka akan tumbuh 7 cabang dan setiap cabangnya fi kulli sumbulatin mi'atun habbah. Maka setiap cabang itu akan tumbuh 100 butir. Artinya apa? 100 butir yang ditanam maka akan menghasilkan 700 butir. Maka kalau orang itu bersedekah, yunfikuna amwalahum fi sabilillah, kalau orang itu bersedekah di jalan Allah, maka Allah itu akan melipat gandakan. Ini kan kebaikan berbuah kebaikan. Dan biasanya, ini biasanya nggih Bu nggih, kalau kebaikan itu biasanya malah justru yang dia dapat itu lebih banyak, gitu ya, lebih banyak. Tapi sebaliknya kalau orang itu bakhil, kalau orang itu tidak atau enggan menolong itu dia sama balasannya itu lebih besar seperti itu. Nah ini, maka sekali lagi kebaikan apapun yang kita lakukan itu atau kita melihat kebaikan itu harus apa? Harus kita rawat dan tidak boleh kita itu meremehkan kebaikan walaupun sifatnya sederhana. Contohnya apa? Nun sewu, mesem, senyum. Senyum itu adalah sedekah. Ning aja senyum karo bojone wong tanggane. Nah, niku beda. Nek senyum-senyum dengan nek nguyu dhewe ya ora apik. Bareng ngaji malah guyang-guyu ngopo to kae. Bareng ngaji karo Pak Yanto malah guyu iki ngopo kae. Lah jare senyum iku sedekah. Nggih, ning trep-trepane kudu diterpke to Bu nggih. Nggih. Nah niki. Ini itu kan sederhana. Artinya apa? Perbuatan sederhana tetapi dapat memberikan manfaat yang besar. Nah, seperti apa itu mahasiswa berbuat baik ya, senyum, salaman dengan jamaah-jamaah. Oh, ternyata kok mahasiswanya itu baik-baik gitu ya. Ditanya, "Umay ngendi?" Nah, itu ya. Terus aku yang duwe anak. Akhirnya dadi isah tinggo ya pandangan mantu kan itu ya. Paling ora. Weh. Siap Latin? Siap ya? Kalau ada yang cocok ya. Itu bidan itu jurusannya bidan itu. Bidan. Nah, itu ya. Bidan itu bangsane sing nulung bangsane wong Arab. Lahirannya ini sudah pos, sudah tidak bukan usia produktif. Mungkin penyuluhan tentang kebidanan ya ampun mriki, bukan di sini Pak. Ini kan sudah. Tapi untuk cucunya juga boleh itu anak-anaknya itu ya. Ini pun buatan pun para ibu nggih. Gitu. Pun mungkur ya. Pun mungkur ya. Nah, ini gitu. Nah, ini. Ya. Nah, sekali lagi bahwa apa? Kebaikan itu akan kembali kepada orang yang berbuat baik tersebut. Nah, kemudian apakah kebaikan itu akan kemudian menyebabkan kekuasaan Allah itu akan bertambah? Tidak. Jadi kalau seluruh manusia dari awal sampai akhir itu dia itu bertakwa kepada Allah, taat kepada Allah, itu tidak mengurangi sedikit pun atau tidak menambah sedikit pun kekuasaan Allah. Tidak menambah. Naqasa dzalika min kulli syai'. Jadi kalau sebaliknya kalau orang itu semua beringkar, tidak taat kepada Allah semuanya, itu juga tidak mengurangi sedikit pun kekuasaan Allah. Naqasa dzalika min kulli mulki syai'. Tidak akan mengurangi kekuasaan Allah. Nek kabeh wong do taat yo ora nambah ketakwaan, tidak nambah kekuasaane Allah. Nek wong kuwi mboten taat juga tidak menambah, tidak mengurangi kekuasaannya Allah. Nah, seperti itu. Maka seperti anak, ya, dan saya nggih, putra panjenengan itu kalau anaknya baik itu juga tidak menambah
kewibawaan orang tua. Ya. Dan kalau anak kita pun juga sebaliknya tidak baik, juga tidak mengurangi peran orang tua. Karena orang tua itu kan punya tanggung jawab, kewajiban untuk membina anak-anak. Seperti itu. Tidak mengurangi sedikit boleh, kowe iki arep piye-piye ora pengaruh. Sing wong saiki bocah sampean iki arep piye-piye ya sing jumbe sing nandur ya sing ngunduh ya bakalmu kowe dhewe. Saiki yen sampeyan sing awakmu ki yen ora sregep sing sinau ya sok men ya rasak-rasakno dhewe. Yen sampeyan sregep ya sok men rasakno dhewe hasile. Kan ngoten niku. Ning sing penting kan wong tuwa wis napa niku pun ngandani. Gitu Bu nggih. Pun ngandani. Ya, seperti itu. Kalau mahasiswa itu kalau dia rajin, mahasiswa itu kalau dia itu aktif, itu pun akan kembali kepada mahasiswa tersebut. Itu Mbak Nadia. Ya, akan kembali ke mahasiswa itu. Ya. Tapi kalau mahasiswa kok malas, mahasiswa kok tidak semangat, itu nanti kalau lulus ya dia akan menerima dampaknya dari perilakunya ketika jadi mahasiswa. Nah, seperti itu. Nah, maka alhamdulillah program KKN ini kan untuk belajar berinteraksi, belajar berbaur dengan masyarakat. Konsumen bakal ya bali neng masyarakat. Seperti itu. Alhamdulillah. Ini. Nah, ini Mas Narendra. Ini jauh rumahnya ada nih. Ngampel. Oh, Mas. Alhamdulillah. Ya. Ngerti tak paham? Ngomong sampai ini paham ya. Jawa ya paham itu ya. Nih. Oke. Nah, jadi yang pertama itu nggih, Bapak Ibu nggih. Nanti Mas Riki nyambung, yang Mas Afif ya, nyambung. Yang pertama adalah kebaikan itu akan kembali kepada orang yang berbuat baik. Maka harapannya adalah mari kita itu berbuat baik walaupun sederhana, walaupun kecil, mari kita terus berbuat kebaikan. Itu nggih, Ibu nggih. Nggih, napa mawon lah niku nggih. Walaupun itu sederhana. Nyingkirke napa niku krikil sangka tengah dalan dipinggirke. Nah, ana barang-barang sing ora pas ning dalan niku disingkir. Iku menyingkirkan duri dari tengah jalan. Nyingkirke alangan napa dalan dipinggir ini termasuk itu perbuatan kebaikan. Sederhana tapi membuat lancarnya jalan. Maka ada satu kabar di surat kabar itu ada seseorang yang sudah pensiun bekerja. Dia itu sudah bertahun-tahun itu kemana-mana bawa gerobak tapi yang motor itu loh, tosan itu loh Bu, isinya apa wedi oleh aspal. Yaitu tiap hari dia keliling karena enek jenenge dalan sing bolong gitu tambal. Nah, alat niku, dia punya alat untuk ngaspal niku. Ini kan luar biasa. Dia tuh berbuat baik karena kalau jalan meskipun itu tugas negara ya, tugas pemerintah, tapi kadang-kadang pemerintah itu kan juga yang banyak yang dikerjakan sehingga yang kecil-kecil itu lupa atau mungkin belum tersentuh gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, akhirnya dia itu tiap hari keliling apa? Untuk nambal dalan-dalan sing udah rusak kalau. Ini kan perbuatan yang luar biasa, melancarkan jalan, melancarkan orang yang lewat. Wong jenenge nek kejeglok neng dalan nek sepeda motor ya wah ya nek njungkelno ya remuk gitu. Nah, ini ya. Nah, makanya kan tinggi mengantisipasi itu ada orang yang baik tiap hari ngambali dalan. Ini luar biasa. Ini. Jadi yang pertama, mari kita terus berbuat kebaikan walaupun sederhana. Walaupun itu kecil dari kita tidak boleh meremehkan perbuatan yang baik itu meskipun sederhana. Bocah-bocah niku diajari ngoten niku. Seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, alasan yang kedua, kenapa kita harus berbuat baik? Karena perbuatan baik itu akan membentengi orang tersebut dari musibah dan bencana. Jadi kebaikan itu akan menjadi wasilah, akan menjadi perantara, penghubung, bisa menolak bala, menolak musibah. Nah, ini yang tentunya manfaat-manfaat kebaikan yang dilakukan seseorang itu sehingga seseorang itu akan terhindar dari sesuatu yang buruk gitu ya. Seperti sesungguhnya sedekah itu ya. Sedekah itu adalah kebaikan yang dapat apa? Yang dapat menghindarkan seseorang dari keburukan-keburukan. Salah satunya adalah yaitu bisa menyembuhkan penyakit-penyakit, mungkin juga penyakit hati. Penyakit itu kan tidak harus penyakit fisik gitu ya.
Sedekah itu kan kita bisa menyehatkan hati kita. Berbagi itu kan berarti hati kita itu bersih. Kan seperti itu. Maka perbuatan baik itu akan mendatangkan yaitu bantuan dari Allah sehingga orang itu terhindar dari musibah-musibah. Nah, ini sangat sangat penting. Maka supaya keluarga kita itu bahagia, ibu panjenengan sehat selalu, maka sisihkan sebagian, kayak kalau punya rezeki walaupun sedikit 2.000 atau 5.000, lah itu kan tidak banyak, sesuai dengan kemampuan masing-masing. Nah, seperti itu. Untuk apa? Untuk menolak sesuatu yang tidak baik, yang sebenarnya itu mengenai kita, tapi kemudian Allah berkehendak yang lain. Dan yang terakhir, ini sudah 6:30 lebih, gitu ya. Yang terakhir, bahwa kebaikan itu akan menjadi warisan bagi orang yang telah berbuat baik. Gitu. Perbuatan baik yang dilakukan seseorang itu akan menjadi warisan bagi orang yang melakukan perbuatan baik tersebut. Ada satu cerita begini, Ibu, untuk memudahkan makna ini. Ketika ada seorang kakek meninggal dunia, ya kakek, menurut saya yang sudah sepuh meninggal dunia, kemudian keluarga itu heran, itu sing layat kok akeh men. Tur wajah iki asing-asing iki sapa to jane sing layat iki. Itu. Sapa jane kan. Sedulure ya dudu, tanggane ya dudu kan itu. Nah, akhirnya keluarga niku napa tanglet, "Pak, sampeyan sinten to, Pak?" "Wah, anu Mas, aku ki biyen sing pernah ditulung simbahmu iku sing meninggal iki. Makanya aku krungu kabar simbahmu meninggal, aku ya layat." Nah, ini. Jadi ternyata apa? Ternyata banyak orang yang telah dia bantu, akeh-akeh sing dipun bantu niku napa niku sadar bahwa orang yang pernah membantunya sudah tiada, kemudian dia melayat. Sampai kemudian ke kuburan pun tidak masuk kuburan, ikut gitu ya. Melayat sampai sana karena telat takziah di rumah, kemudian dia silaturahminya atau ziarahnya itu ke kuburan seperti itu. Nah, ini apa? Maksudnya adalah bahwa orang yang sudah menanamkan kebaikan itu ternyata orang itu sangat banyak dikenang jasanya, sehingga walaupun dia sudah tiada, sudah tidak ada itu, begitu orang yang pernah dibantu itu ingat betul apa yang dia pernah lakukan, ya, sampai seperti itu. Nah, inilah sehingga kebaikan itu tidak hanya bermanfaat di dunia, tapi walaupun sudah meninggal tetap memperoleh manfaatnya. Maka pepatah mengatakan harimau mati meninggalkan apa, Bu? Menapa? Harimau mati meninggalkan apa, Mbak? Belange. Nek harimau ora dibelang kucing, Ibu nggih. Kucing dibelang itu ya. Gajah mati meninggalkan gading. Manusia mati meninggalkan warisan. Amal. Nah, seperti itu. Nah, inilah yang sesungguhnya saya itu termasuk muridnya Pak Kiai Mukhtar Salimi, garwane Ibu ini ya. Beliau itu dulu dosen saya, dosen hadis. Ya. Dan saya ingat itu kalau Pak Kiai Mukhtar itu kalau azan itu kuliah berhenti, langsung segera ke masjid. Ora serandalan ya. Ya Allah, itu saya masih ingat betul yang menjadi teladan saya waktu mahasiswa di Fakultas Agama Islam itu. Nah, ini jadi meskipun beliau sudah tidak ada, itu menjadi walaupun bukan sederhana ya, ibadah itu kan menjadi contoh dan teladan bagi para mahasiswanya. Ini para mahasiswa itu penting ini ya. Dan sekarang ini kalau di UMPKU itu kan ini kan jurusannya ada yang elektromedis. Ini elektro ya Mas ya. Ini kan elektro, perawat. Ini kayak perawat, ada yang anestesi, ada yang bidan gitu ya. Ini kan harapannya adalah mahasiswa kita itu ya punya keterampilan, sing bidan ya pinter ngetok ke nulung ya, menolong orang yang akan melahirkan ya. Ora pinter nglahirke sebenarnya ya nglahirke gitu ya. Ya, menolong. Kemudian anestesi itu jurusan apa, Pak? Anestesi apa nanti ya? Membius. Jadi tukang bius nih begitu. Pengen dibius mboten, Bu? Dibius gitu ya. Itu bius anestesi. Rumahnya mana, Mbak Nadia? Kalimantan Selatan. Sini coba, jangan di sini dulu. Coba Tina sini sebentar, biar Anda dulu sebentar. Sini Tina dulu. Nanti kenalan dulu. Sini sebentar. Semuanya berdiri. Semuanya kasih itu ya. Biar nanti kenalan, nanti setelah itu Mas Habib siap. Ya, sini dulu, kenalan dulu.
Ya, biar kenalan. Ayo Mbak, berdiri semuanya, Mas. Semuanya berdiri sini dulu. Belum kenal toh, Bu? Belum kenalan toh? Oh, belum. Sini. Duduk sini, depan sini loh. Kan Narendra. Ini Mas. Ini tidak hanya Solo Raya, Bu. Ada rumahnya jauh-jauh. Jadi nek mantu atuh ya lumayan gue pesawat. Ya, kenalan satu persatu ya, nama dan rumahnya ya. Ya. Salam dulu. Ya. Agak sini, depan. Sini, depan sini. Santai, Pak ya. Nah, sini. Ya. Nah. Jurusan apa? Jurusannya? Nah, anestesi bagian apa? No, Bu? Bius. Salam. Saya dari Tasikmalaya. Ya. Saya prodinya juga bidan. Bu Bidan. Bidan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Karin dari Boyolali. Jurusannya perawat. Nggih, perawat. Nggih, perawat. Waalaikumsalam. Saya Nadia Yulia Agustin, asal dari Sumatera Selatan, Palembang, jurusan anestesi. Palembang. Palembang ya. Assalamualaikum. Pertama, nama saya Nadia Sahar. Saya berasal dari Sumatera Utara, Medan, jurusan anestesi. Nggih. Sumatera. Waalaikumsalam. Saya Nurul dari Sukarjo. Sukarjone ngendi, Pak? Sukarjone. Solo Baru. Endi? Muter. Oh, Kartosuro. Waalaikumsalam. Saya Karatuniawati dari Jogja Perawatan, asal dari Sidoarjo. Mojolahman.